KPK telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku sejak 23 Desember 2024 lalu. Namun, mengapa penggeledahan baru berjalan setelah 2 pekan berjalan? Apakah ini murni penegakan hukum atau ada politisasi? Selengkapnya dalam diskusi. Nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadinya. Yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa penanganan kasus ini seolah-olah berjalan dengan lambat sampai menimbulkan spekulasi jangan-jangan ada negosiasi alias tawar-menawar di baliknya. Kita diskusi. Selasa petang, penyidik KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Selain ruangan di dalam rumah, penyidik juga menggeledah mobil milik Hasto yang diparkir di garasi. Penggeledahan dari pukul 3 sore itu selesai sekitar pukul setengah 7 malam. Lalu, apa saja barang bukti yang disita penyidik? Beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Tadi cuma dapat satu flash disk sama satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Agak yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Penggeledahan untuk mencari barang bukti tentu sah-sah saja, tapi yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa baru dilakukan 2 minggu setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya. Jubir KPK enggan menanggapi spekulasi publik, termasuk tudingan pengalihan isu lewat penggeledahan kediaman Hasto. Menurut eks-komisioner KPK, ada sejumlah alasan penyidik bisa memutuskan melakukan penggeledahan. Nggak mungkin juga kalau kita umpamanya kalau teman-teman atau penyidik tidak memiliki bukti di rumah yang satunya umpamanya gitu, karena mereka yakin di bukti sebelumnya dia hanya pulang ke rumah itu. Tapi sebenarnya bisa juga kita menggeledah rumah yang lain atau tempat yang lain yang berpotensi menjadi otoritas dari tersangka. Jadi kalau ditanyakan kembali lagi apa saja yang bisa menentukan dilakukannya penggeledahan dan seterusnya, itu tidak terlepas dari bukti-bukti sebelumnya. Bicara soal kasus ini, sebenarnya ada sejumlah fakta yang membuat publik merasa cukup janggal. Status tersangka Hasto bocor ke publik pada 24 Desember 2024 atau 4 hari setelah serah terima jabatan pemimpin baru KPK periode 2024-2029. Penggeledahan untuk mencari barang bukti dilakukan 2 minggu setelahnya. Padahal kasus dugaan suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah bergulir sejak tahun 2020. Wahyu sudah ditangkap dan menjalani hukuman karena terbukti menerima suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Lantas kenapa butuh waktu sampai 4 tahun hanya untuk mengungkap kalau aliran suap kepada Wahyu Setiawan juga diduga berasal dari Hasto? Hasto tidak pergi kemana-mana sepanjang tahun-tahun konflik dengan KPK. Meskipun dulu sempat dibela oleh Yasona Lauli sebagai anggota kabinet begitu, tapi kondisi hari ini kan sudah tidak lagi punya alat kekuasaan di PD Perjuangan. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mungkin ya dari sisi posisi kekuasaan begitu, itu memang punya andil mempengaruhi kinerja KPK, utamanya adalah isu-isu tentang pelemahan, termasuk juga intervensi terhadap KPK. Jadi kalau boleh menilai, saya kira ada semacam kesengajaan atau ada semacam skenario bekerja dengan lambat ini bukan karena faktor mereka sedang berusaha, tapi memang ada upaya menunda-nunda atau mungkin melihat kondisi politik, bagaimana nanti resiko dan segala macamnya.
Panggilan pertama sudah dilayangkan kepada Hasto Kristianto pada Senin 6 Januari lalu. Sekjen PDIP itu tidak hadir dengan alasan mengurus tugas-tugas kepartaian. KPK pun kembali menjadwalkan pemanggilan kedua pada 13 Januari mendatang. Hasto yang sejak status tersangkanya ditetapkan hingga saat ini belum muncul ke hadapan publik. Akankah ia memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang? Ini yang dikhawatirkan oleh pengamat. Hasto punya potensi akan serupa dengan Firly Bahuri. Artinya sudah menjadi tersangka meskipun di kepolisian begitu ya. Tapi sampai hari ini kan tidak ada tindak lanjutnya. Jangan sampai kemudian Hasto juga akan menjadi pasien yang sama di KPK sebagai tersangka, tapi juga tidak begitu tegas bagaimana KPK menahan Hasto, meminta keterangan lebih lanjut begitu ya, sampai betul-betul nanti dijadikan sebagai pihak yang disidangkan. Terlepas dari berbagai spekulasi publik soal kasus ini, harapannya cuma satu, KPK kembali kepada fitrahnya sebagai lembaga penegak hukum dan bukan alat politik. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pesanan Kekuasaan. Gimana menurut Anda? Lanjut diskusi di kolom komentar.